وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. Yang kami hormati guru kita bersama Kiai Haji Ustadz Riyad Rosyadi dan Ustadzah Retno Damayanti sekaligus pembina Yayasan IBDS Batu Salam dan pengurus yayasan. Yang kami hormati Ibu Yatmi SPD selaku pengawas TK SD Kecamatan Kawadana. Yang kami hormati Ustadz Iskianto SPD selaku pengurus harian JSIT Kabupaten Magetan. Yang kami hormati Ustadz Ahmad Farhan Fauza selaku Ketua Yayasan Batu Salam. Yang kami hormati pula segenap Ustadz dan Ustadzah SDID Batu Salam. Yang kami hormati Bapak Ibu wali siswa SDID Batu Salam, dan yang kami sayangi, kami banggakan wisudawati SDID Batu Salam yang bersama-sama kita mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah pada kesempatan pagi yang cerah ini kita bersama-sama kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas seluruh karunia yang telah diberikan kepada kita semuanya, sehingga dengan rahmat, izin, nikmat dari Allah Ta'ala kita bisa berkumpul di sini dalam rangka untuk haflah akhir sanah dan wisuda tahfidz SDID Batu Salam angkatan yang ke-18. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabatnya dan orang-orang yang istiqomah di jalannya sampai yaumul qiyamah. Dan semoga kita di sini khususnya dijadikan sebagai umatnya, dan kala dari kiamat kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu tamu dan rahmati Allah Ta'ala, yang pertama kami mengaturkan jazakallahu khairan, terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada seluruh tamu undangan yang telah menghadiri undangan kami, yaitu dalam rangka haflah akhir sanah dan wisuda tahfidz SDID Batu Salam angkatan yang ke-18 di gedung PGRI Kabupaten Magetan. Semoga jerih payah kita sampai di sini Allah Ta'ala dibalas dengan balasan yang setinggi-tingginya, dijadikan amal soleh dan diberikan pahala besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya kami haturkan terima kasih pula kepada para panitia kegiatan ini yang telah lama menyiapkan kegiatan ini, walaupun di salah-salah persiapan PAS dan pelaksanaan PAS, dan juga ada beberapa kegiatan yang lainnya, masih terus berupaya tidak lelah untuk menyiapkan kegiatan ini sehingga kegiatan ini bisa terwujud, bisa berjalan. Semoga nanti bisa lancar sampai di penghujung nanti. Kemudian kami atas nama lembaga SDID Batu Salam juga apabila dari awal ya hingga akhir nanti di kegiatan ini ada hal-hal yang kurang berkenan ya, baik dari tempat ya, kemudian dari suguh, bubuh dan lungguhnya, maka kami atas nama panitia dan SDID Batu Salam mohon maaf yang
sebesar-besarnya. Bapak Ibu tamu dan rahmati Allah Ta'ala, ada beberapa hal yang perlu nanti kami sampaikan. Pertama adalah ucapan terima kasih kami pertama kepada Bapak Ibu wali siswa SDIT Batu Salam yang selama 6 tahun ya, dan bahkan ada yang lebih, mungkin anak putra putrinya ada yang sudah lulus dan sebagainya, telah bekerja sama dengan SDIT Batu Salam, telah bahu-bahu bekerja sama dengan baik ya, dalam rangka untuk mendidik ya, putra putri kita bersama agar menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Dan tentunya dalam kerjasama tersebut banyak hal-hal yang mungkin tidak berkenan ya di Bapak Ibu semuanya, karena 6 tahun itu bukan waktu yang singkat, itu yang lama. Dan kami merasa banyak sekali ada hal-hal yang kurang pas atau kurang berkenan di Bapak Ibu semuanya ya. Baik dari mungkin pelayanan kami atau mungkin hasil yang mungkin tidak sesuai dengan harapan Bapak Ibu semuanya ya. Maka inilah insyaallah yang hingga saat ini yang mampu kita berikan kepada Bapak Ibu semuanya, hasil daripada bimbingan pendidikan putra putri Bapak Ibu semuanya di SDIT Batu Salam. Oleh karena itu kami atas nama lembaga dan SDIT Batu Salam mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam interaksi itu ada hal yang kurang berkenan ataupun kurang puas dengan apa yang telah kami lakukan. Semoga Allah Ta'ala mengampuni kita, dan kita berharap semoga Ta'ala juga memberikan kelapangan data Bapak Ibu semua untuk memaafkan kami, dan juga semoga kita doakan semoga Bapak Ibu jerih payah jenengan sedaya ya. Kalau kita melihat wali murid kita harus rela jauh sekali ya, rela jauh, kemudian mengantar anak-anaknya ke sekolah dengan harapan besar ya. Tidak kenal lelah ya, bahkan panas hujan itu pun diterjang demi mengantarkan anak-anaknya. Karena kita merasa baru ya, merasa kita memiliki amanah yang cukup berat karena melihat jerih payah tekad Bapak Ibu untuk menitipkan, mengamanahkan bekerja kepada kami. Semoga jerih payah itu dan juga harta-harta yang dikeluarkan itu menjadi simpanan dari pahala di berasal Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan diberikan harapan dengan adalah dijadikanlah putra putri jenengan jadi anak yang soleh dan solehah. Dan juga kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besar juga kepada para ustadz dan ustadzah semua yang selama ini telah mendidik ya, yang telah bekerja keras dengan segala keterbatasannya, yang dari jauh ya, dari dekat maupun dari jauh juga tidak pantang menyerah walaupun badai, hujan, panas, dingin, terik matahari, tidak menyurutkan semua tekad kita semuanya untuk membimbing, untuk menyiapkan generasi yang semoga Allah Ta'ala meridhai. Semoga atas jerih payah ustadz dan ustadzah itu Allah Ta'ala dijadikan amal soleh, kemudian dipala dan diberikan pahala yang besar, kemudian kita semuanya ustadzah diberikan kemudahan-kemudahan, dikuatkan punggungnya, diberikan ikhlasan untuk terus berbakti, untuk terus beramal untuk menyiapkan generasi penerus kita, dan juga dijadikan amal soleh nantinya di akhirat sebagai tabungan amal di akhirat. Untuk selanjutnya ini khusus kepada wisudawan dan wisudawati ya. Alhamdulillah hari ini kalian semuanya sudah selesai ya, telah berjuang, telah berupaya selama 6 tahun, hari ini telah diwisuda ya, dengan jerih payah yang luar biasa, yang selama
selama 6 tahun itu banyak cerita di sana dan bermacam-macam. Namun itu semua adalah sebagai upaya kalian, sebagai usaha kalian untuk sebagai thalabul ilmi, untuk berupaya berniat untuk memperbaiki diri kita, yaitu untuk menjadikan diri kita anak yang soleh dan solehah. Tentunya selama 6 tahun itu suka duka mungkin dirasakan ya. Anak-anak ini mungkin sering terkena marah ya, dari ustadz-ustadzanya ya. Ada yang dihukum ya, ada yang di macam-macam. Namun semua insya Allah kami ustadz-ustadzah itu tidak masuk ke dalam hati kami. Itu merupakan bentuk sayang kami. Jadi semua siswa-siswi itu salam adalah anak-anak kita semuanya. Jadi apapun yang Ustaz lakukan pada kalian, baik menyenangkan maupun tidak menyenangkan, itu adalah sungguh di hati kami tidak ada sedikit pun rasa benci, tidak ada rasa pegel pada kalian. Walaupun terkadang mimpi kita ya, penampakan kita itu terkadang ya megel nih gitu ya. Namun di hati kami selalu tidak ada rasa benci. Itu cuma satu proses dalam kita untuk mendidik, untuk menggolongkan, untuk membina anak-anak semuanya. Oleh karena itu anak sekalian, apabila kami ustadz-ustadzah itu memiliki kesalahan pada kalian di dalam mendidik, maka kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kemudian kami berpesan kepada anak sekalian, apa-apa yang telah ustadz-ustadzah ajarkan kepada kalian ya, yang itu berupa sebuah kebaikan ya, yang itu berupa sebuah ilmu-ilmu tentang agama ya, tentang Allah Ta'ala, Rasulnya dan agama Islam, yang sebagai bekalan untuk meraih ridho Allah Ta'ala, bekalan untuk mencari surga Allah Ta'ala, tolong itu dipertahankan, itu ditingkatkan, diamalkan dan juga disebarluaskan, yaitu didakwahkan. Nah juga apa-apa yang telah kami ajar kepada kalian, ilmu-ilmu yang berkaitan dengan duniawi, yang itu semua adalah untuk kebahagiaan kita di dunia dan juga insya Allah akan juga mampu menopang, membantu kita untuk kebahagiaan di akhirat. Tolong itu juga dikuatkan, dikembangkan ya, dan diamalkan serta diajarkan atau didakwahkan kepada orang lain. Dan juga kami telah berupaya pada kalian untuk memberikan dasaran agama, dasaran Al-Quran kepada kalian ya, kalau diperhatikan dari awal kalian masuk, ada sudah bisa baca Al-Quran, ada yang sudah bisa baca tulis, ada yang belum bisa dan banyak yang belum bisa. Setelah 6 tahun, alhamdulillah dari anak sekalian setelah 6 tahun ya, kalau segi akademik alhamdulillah semuanya dinyatakan lulus dan mendapatkan nilai yang insyaallah di atas KKM semuanya, di atas kriteria minimal semuanya. Dan dari segi Al-Quran ya, dari kelas 6 ini capaian Al-Qurannya adalah yang mencapai hafal juz 30 itu ada sekitar anak 42 dari 61 siswa. Kemudian yang hafal juz 29 dan juz 30 itu ada 10 siswa dari 61 siswa. Yang hafal 3 juz ya, itu ada 2 siswa, dan yang masih proses menghafal juz 30 itu ada 6 siswa. Jadi alhamdulillah secara umum ya, walaupun ini belum maksimal ya dari harapan kami, namun sudah banyak yang hampir 90% ya itu menyelesaikan hafalan juz 30. Kemudian dari 61 siswa ini yang sudah kita data untuk melanjutkan belajarnya, untuk meningkatkan belajarnya, mengembangkan ilmunya, ada sekitar 40 sampai 50% itu melanjutkan di pondok pesantren. Ya, alhamdulillah melanjutkan di
pondok pesantren, dan hari ini ada 3 anak ya, yang tidak bisa ikut acara ini karena sudah masuk di pondok pesantren. Dan selebihnya informasi terdapat mereka berencana untuk masuk di SMPN 1 baik di daerah Kawadana dan sebagainya, ataupun juga ada yang di MTSN ya. Alhamdulillah semuanya sudah punya pilihan sekolah masing-masing. Kita doakan semoga anak kita nanti dimanapun, apakah di pondok ataupun di SMPN ataupun di MTSN, itu diberikan kemudahan belajarnya, diberikan ilmu bermanfaat, kemudian diberikan teman-teman yang baik, teman-teman yang mengajak ke dalam keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, Bapak Ibu semuanya, perlu kami sampaikan tentang ini prestasi SDT pada semester ini ya. Nanti tolong didoakan untuk kebaikan kita bersama. Yang pertama adalah yang juara tingkat kecamatan, itu adalah pertama yang juara 1, juara pertama MTQ, juara pertama MHQ, juara pertama CCAI, kemudian juara pertama catur putra, juara pertama gambar bercerita, kemudian juara kedua azan, juara kedua olimpiade matematika, kemudian juara kedua bercerita, juara kedua renang putri, dan juara 2 PI. Dan ada beberapa juga kejuaraan yang lainnya di non kedinasan. Itu banyak anak yang ikut lomba di kedinasan dan ada juga mendapatkan banyak kejuaraan. Kemudian yang tingkat kabupaten ada 2 kejuaraan, yaitu juara pertama MHQ dan juara pertama CCAI, dan doanya nanti insyaallah akan dikirim ke tingkat provinsi. Kami mohon pada semuanya untuk kita mohon doa bagi semuanya agar kami ustaz-ustazah dan SD Abdul Salam semakin jaya, semakin barokah ya. Pertama kami semoga diberikan kesabaran, keikhlasan, kemudian dikuatkan tubuh kami untuk melaksanakan amanah untuk mendidik, membina, menyiapkan generasi yang akan datang, yang insyaallah generasi yang datang semoga mampu untuk memberikan rahmat, memberikan kejayaan bangsa dan juga nanti kejayaan umat Islam pada seluruhnya. Demikian yang kita sampaikan, ada kurang lebih mohon maaf. Aku qouli hadza astaghfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ustaz Suryani atas motivasi yang diberikan kepada anak-anak. Mudah-mudahan tadi anak-anak mendengarkan ya. Kalau mendengarkan tadi ada banyak sekali yang dipesankan Ustaz Suryani kepada kalian, dan juga tadi ada ucapan terima kasih kepada seluruh orang tua yang telah berjuang sejauh ini sampai 6 tahun untuk menyekolahkan anak-anak di SDT bersama. Terima kasih Ustaz. Mudah-mudahan apa yang menjadi doa tadi dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Untuk sambutan berikutnya akan disampaikan oleh Kepala Pengawas, mohon maaf, akan disampaikan oleh Pengawas TKSD Kecamatan Kawedanan kepada Ibu Yani SPD. Waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat pembina Yayasan
beserta ini yang kami hormati Ketua Yayasan Darussalam Ustadz Hasan Ahmad Fauza, yang kami hormati Kepala Sekolah Dasar Islam Terpadu Darussalam sekaligus Ketua Yayasan Islam Terpadu Magetan Bapak Suryani SPD, yang kami hormati pengurus Islam Terpadu Kabupaten Magetan Ustadz Iskianto SPD, yang kami hormati Ketua Komite SDIT Darussalam Bapak Darso SPD, Bapak Ibu Ustadz-Ustadzah, pembina, pembimbing, pengajar, yang kami hormati Bapak Ibu wali murid SDIT Darussalam, yang kami hormati siswa-siswi yang saya sayangi dan saya banggakan, beserta seluruh hadirin yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang saya hormati. Dengan senantiasa memanjatkan bersyukur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmatnya kepada kita semua, utamanya nikmat iman, nikmat sehat. Alhamdulillah, pada hari ini kita diberi kesempatan untuk bersilaturahmi di gedung yang megah ini dalam rangka yaitu dan wisuda tahfiz Quran. Salawat, salam, mudah-mudahan selalu Allah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena bimbingan beliaulah, karena petunjuk beliaulah, insya Allah kita ditunjukkan mana yang hak, mana yang batil, dan insya Allah kita nanti diakui sebagai umatnya dan mendapat syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan ini izinkanlah saya sampaikan beberapa hal. Yang pertama, saya ucapkan selamat dan sukses untuk anak-anakku kelas 6 SDIT Darussalam yang pada tanggal 8 Juni 2023 kemarin telah dinyatakan lulus 100% dengan nilai yang sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, nilai rata-rata memuaskan. Ini adalah yang luar biasa. Kalian bukan hanya lulus dan nilai yang memuaskan di akademik, tetapi di agamisnya juga luar biasa. Bahkan di lomba-lomba kalian sudah mampu meraih tingkat kabupaten, yaitu mampu meraih juara 1 yang insya Allah nanti kalian mewakili di tingkat provinsi. Kepada Bapak Ibu wali murid, berbanggalah kepada putra putri panjenengan, berbangga dan berbahagialah kepada prestasi putra putri panjenengan, dan mulai hari ini putra putri panjenengan sudah dikembalikan ke pangkuan panjenengan. Artinya mulai hari ini kewajiban teman-teman ustadz-ustadzah dari SDIT ini sudah dikembalikan kepada panjenengan. Untuk itu kami titip pada panjenengan bagaimana panjenengan melanjutkan pendidikan anak-anak sehingga anak-anak ini nanti bisa berkembang, bakat minatnya yang sudah dipupuk di SDIT menjadi berkembang yang lebih dan lebih. Yang kedua, saya ucapkan terima kasih kepada Ustadz Suryani, kepada Ustadz-Ustadzah, pembimbing pendidik SDIT Darussalam yang telah mampu melahirkan putra-putri, yang telah mampu mengembangkan bakat minat putra-putri SDIT, sehingga yang pada atau ketika anak-anak dititipkan ke panjenengan, anak-anak
program yaitu transisi PAUD SD, di mana transisi PAUD SD pada intinya bahwa pembelajaran di PAUD itu dibawa di proses pembelajaran tingkat sekolah dasar, sehingga anak-anak yang dari TK setelah masuk di SD ini tidak kaget, tidak terlalu istilahnya jelek, tidak terlalu shock, sehingga kepada teman-teman ustadz-ustadzah yang khususnya mengajar kelas 1 dan kelas 2, pembelajaran di kelas 1, kelas 2 ini masih berbasis seperti pembelajaran di TK. Jadi banyak bermainnya, banyak pembelajaran yang sangat-sangat menyenangkan bagi anak, sehingga anak itu tidak berasa belajar, anak itu berasanya bermain, Bapak Ibu. Namun di dalam permainan itu tidak disadari oleh anak adalah belajar. Adapun program dari Mas Menteri ini, yang pertama kebijakannya adalah PPDB. Ketika sekolah itu melaksanakan tes atau seleksi di PPDB, maka Mas Menteri tidak mengizinkan atau tidak perbolehkan adanya tes Calistung, baca, tulis, dan hitung. Jadi waktu penerimaan siswa baru di tingkat sekolah dasar tidak diperkenankan materi Calistung. Apakah Calistung tidak boleh diajarkan? Boleh, harus diajarkan. Tetapi di tesnya atau di seleksinya tidak diperbolehkan. Di kelas 1, pembelajaran Calistung itu dilaksanakan dengan permainan seperti pembelajaran di TK, Bapak Ibu. Ketika kelas 1 baru masuk, anak-anak jangan disuguhi dengan bacaan di LKS, bacaan di buku apapun yang panjang dan lebar. Jadi berilah pembelajaran seperti ini. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, tentang MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah. Ketika anak sudah panjenengan terima di sekolah tersebut, maka ada 2 minggu masa pengenalan lingkungan sekolah, dan di 2 minggu itu tidak diperkenankan adanya pembelajaran akademik. Kegiatannya apa? Kegiatannya yaitu memperkenalkan lingkungan sekolah kepada peserta didik, memperkenalkan teman barunya, memperkenalkan kakak-kakak kelasnya, memperkenalkan ustadz-ustadzah dan lingkungannya. Berilah di awal itu adalah asesmen diagnostik. Jadi ada tes diagnostik, ada 2 jenis, yaitu tes kognitif dan non kognitif. Dari hasil tes itu nanti ustadz dan ustadzah bisa perso anak itu bakatnya apa, anak itu butuhnya sudah sampai di mana, anak itu minatnya apa. Dari situ maka pembelajaran dimulai disesuaikan dengan kondisi siswa-siswi. Adanya pembelajaran berdiferensiasi yang pada intinya melahirkan pelajar yang berprofil Pancasila. Bapak dan Ibu yang saya hormati, selain itu juga program yaitu sekolah sehat, ada sehat fisik, kemudian sehat imunisasi, di mana di dalam proses pembelajaran yang dimaksud sehat fisik bukan hanya untuk olahraga,
nanti